Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Gilang Buana dari Persepti A dengan NIM 19020021. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya radiasi. Pembicaraan mengenai radiasi yang jarang dilakukan menyebabkan masih sering kali timbul kesalahpahaman mengenai hal ini. Beberapa orang mengatakan terpapar radiasi dalam dosis kecil akan memberi pengaruh kepada tubuh. Namun beberapa orang lain mengatakan berbeda. Bagaimana sebenarnya radiasi pada tubuh manusia? Apa sih itu radiasi? Radiasi adalah energi yang dilepaskan dalam bentuk gelombang maupun partikel berdasarkan muatan listrik yang akan dihasilkannya setelah menumpuk objek tertentu. Radiasi dibagi menjadi radiasi ion dan radiasi non-ion. Radiasi non-ion mungkin akan lebih sering kita temui di sekeliling kita seperti gelombang radio, gelombang microwave, inframerah, cahaya tampak, dan sinar ultraviolet. Sedangkan kelompok radiasi ion antara lain sinar X, CT scan, sinar gamma, sinar kosmik, beta, alfa, dan neutron. Bahaya radiasi biasanya lebih umum ditemukan pada jenis radiasi ion, karena sifatnya akan memberi substansi bermuatan listrik terhadap objek yang ditabraknya. Kondisi ini biasanya akan memberikan pengaruh terutama bila objek tersebut adalah makhluk hidup. Bahaya radiasi. Penyusun tubuh makhluk hidup terkecil adalah sel. Saat sel berinteraksi dengan radiasi ion, energi dari radiasi akan terserap ke dalam sel dan mampu mengakibatkan perubahan kimiawi pada molekul yang terkandung dalam sel. Perubahan kimiawi inilah yang dapat memicu terjadinya kelainan genetik yang lain. Bahaya radiasi terhadap tubuh manusia sendiri berbeda-beda bergantung dari sumbernya. Paparan yang bersumber dari sinar kosmik biasanya cenderung bisa diabaikan karena sebelum mencapai tubuh makhluk hidup, radiasi tersebut telah lebih dulu berinteraksi dengan atmosfer bumi. Radiasi neutron biasanya hanya ditemukan pada reaktor nuklir, sedangkan radiasi beta hanya mampu untuk menembus kertas tipis. Begitu pula dengan radiasi alfa yang banyak mampu menembus beberapa milimeter udara. Namun sinar X dan sinar gamma selain terdapat di sekitar manusia, sinar ini berbahaya bila berhasil mempari makhluk hidup. Hal ini juga dapat dibedakan dengan radiasi yang Anda terima saat melalui mesin scan tubuh di bandara, dan radiasi yang Anda terima bila Anda tinggal di dekat wilayah yang mengalami peristiwa nuklir karena perbedaan jenis radiasinya. Banyak dosis radiasinya. Pada dosis rendah, sel tubuh yang terpapar radiasi masih mampu memulihkan dirinya sendiri. Dalam waktu yang tak begitu lama, sel yang rusak hanya akan mati dan akan digantikan oleh sel yang baru. Namun pada dosis yang tinggi, sel yang rusak akan memperbanyak diri hingga menjadi sel kanker. Lama paparan. Paparan radiasi pada dosis yang tinggi dalam satu waktu atau jangka pendek juga akan menimbulkan beberapa gejala yang disebut sindrom radiasi akut. Pada tubuh Anda seperti mual, muntah, diare, demam, lemas, hingga pingsan, kerontokan rambut, kulit memerah, gatal, bengkak, hingga terasa terbakar, nyeri hingga kejang-kejang. Gejala ini tentu akan berbeda-beda bila Anda terpapar dalam jangka waktu yang sangat lama. Terkadang kepekaan tubuh seseorang juga mempengaruhi dampak paparan radiasi pada tubuh seseorang. Contohnya radiasi bagaimana sebanyak 400 rem akan menyebabkan kematian kepada seseorang bila dipapari sebanyak 2 waktu yang berbeda dengan rentang waktu 30 hari. Namun dosis yang sama malah tak akan memberikan efek apapun bila itu terpapar selama 1 tahun dalam dosis merata yang lebih kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.